Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan membawakan materi mengenai akuntansi koperasi dan UMKM yang berjudul Koperasi Konsumen. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Seli Suryani, NIM 171705127. Di sini saya sebagai moderator dan juga penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Cokorde Mira Kusma Wijayanti, NIM 1717051206 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti, NIM 1717051218 sebagai pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Gede Adi Pranata Kusuma, NIM 1717051247. Di sini saya sebagai penyaji yang ketiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi mengenai koperasi konsumen. Di antaranya yang pertama adalah akuntansi koperasi konsumen, yang kedua mengenai contoh kasus, yang ketiga mengenai pencatatan dengan metode perpetual, yang keempat mengenai pencatatan dengan menggunakan metode periodik, yang kelima mengenai neraca lajur, yang keenam mengenai laporan perhitungan hasil usaha, yang ketujuh mengenai laporan neraca, yang ke-8 mengenai jurnal penutup, dan yang terakhir mengenai neraca setelah penutupan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan akuntansi koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Di Indonesia, keberadaan koperasi konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi konsumen harus melakukan pembelian barang-barang yang akan dijualnya karena pada dasarnya jenis koperasi ini tidak melakukan aktivitas produksi untuk produk yang akan dijual. Berkaitan dengan akuntansi, adapun rekening-rekening yang terdapat pada koperasi konsumen meliputi yang pertama, pembelian, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan koperasi. Yang kedua, partisipasi bruto adalah nilai total penjualan produk barang dan jasa kepada anggota koperasi. Yang ketiga, partisipasi neto adalah laba yang timbul akibat penjualan produk, barang, dan jasa kepada anggota koperasi. Yang keempat yaitu pendapatan dari non-anggota, yaitu penjualan barang dan jasa kepada pihak selain anggota koperasi. Yang kelima, beban perkoperasian, yaitu beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang keenam, sisa hasil usaha, yaitu rekening yang menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan itu selama periode tertentu. Yang ketujuh yaitu persediaan. Persediaan adalah rekening yang menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki koperasi. Yang kedelapan, harga pokok penjualan, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Kesembilan, beban pokok adalah harga pokok penjualan untuk barang yang dijual kepada anggota koperasi. Kesepuluh, potongan penjualan atau potongan tunai, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung jumlah diskon yang diberikan pihak penjual kepada konsumen karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Ke-11 adalah retur penjualan,
yaitu rekening yang digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian dengan pesanan. 12. Potongan pembelian, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. 13. Beban pemasaran, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung seluruh beban yang dikeluarkan koperasi untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Beban ini mencakup beban iklan, komisi, perantara, komisi wiraniaga, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu yang ke-14, adalah beban administrasi dan umum, yaitu rekening yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi koperasi. Beban ini mencakup gaji manajer koperasi, gaji manajer produksi, beban listrik, air dan telepon, beban depresiasi, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun metode yang dapat digunakan mencatat transaksi koperasi konsumen, yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan di dalam koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Menurut Herawati, tahun 2015, metode perpetual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Dengan demikian, setiap saldo perkiraan akan menunjukkan saldo persediaan yang sebenarnya. Yang kedua, pada akhir periode akuntansi tidak diperlukan lagi ayat jurnal penyesuaian terhadap persediaan, kecuali untuk mencocokkan nilai persediaan antara catatan pada kartu persediaan dengan fisik yang ada. Yang ketiga, dalam sistem ini tidak dipersediakan perkiraan pembelian barang dagang dan perkiraan lain yang berhubungan dengannya. Hal ini karena pembelian barang dagang langsung dicatat ke perkiraan persediaan. Yang keempat, yaitu sekaligus yang terakhir, harga pokok penjualan tidak dihitung secara periodik, tetapi dicatat dan dihitung setiap kali terjadi transaksi penjualan. Untuk itu, dibuatkan perkiraan tersendiri, yaitu harga pokok penjualan, dan di jurnal setiap kali ada transaksi penjualan barang dagang. Metode yang kedua yaitu metode periodik. Metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini paling banyak dipakai oleh koperasi yang frekuensi transaksinya tinggi. Menurut Herawati tahun 2015, metode periodik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir
periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, penilaian persediaan dilakukan dengan mengadakan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi persediaan dicatat masing-masing dalam perkiraan tersendiri sebagai berikut, seperti pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, serta potongan pembelian. Yang keempat, pada saat penjualan barang dagang hanya dibuat 1-2 jurnal, yaitu mencatat penjualan barang. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, kami akan melanjutkan pemaparan materi terkait akuntansi pada koperasi konsumen ini dengan mengacu pada ilustrasi contoh soal sebagai berikut. Koperasi Karya Sejahtera adalah koperasi yang bergerak dalam penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di daerah pemukiman di wilayah Denpasar. Koperasi ini didirikan pada pertengahan Januari 2010 dan memiliki 500 anggota. Koperasi ini menyewa sebuah bangunan ruko 2 lantai sebesar 36 juta rupiah untuk jangka waktu 2 tahun. Lantai pertama digunakan sebagai toko dan lantai kedua digunakan sebagai kantor koperasi. Koperasi ini menjual produknya baik kepada anggota maupun non-anggota. Pada awal Maret 2010, koperasi ini mulai beroperasi dan staf akuntansi menyajikan neraca sesuai dengan yang tersaji pada PowerPoint berikut. Selama bulan Maret 2010, terjadi beberapa transaksi di Koperasi Karya Sejahtera yang dapat kalian perhatikan pada PowerPoint berikut. Transaksi-transaksi yang terjadi ini akan saya bahas sekaligus dengan pencatatan jurnalnya. Sebelum itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pencatatan pada koperasi konsumen dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Di sini, saya akan menjelaskan terkait pencatatan transaksi menggunakan metode perpetual terlebih dahulu. Mengacu pada kasus Koperasi Karya Sejahtera yang telah dipaparkan, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat transaksi pada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah masing-masing yang dilakukan secara sistematis dan kronologis. Berikut adalah jurnal umum Koperasi Karya Sejahtera berdasarkan pencatatan dengan metode perpetual. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 5 Maret 2010, yaitu Koperasi Karya Sejahtera membeli barang dengan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari senilai 140 juta rupiah, di mana 85 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Mengingat bahwa dalam pencatatan dengan metode perpetual, setiap transaksi pembelian langsung dicatat dalam rekening persediaan, maka jurnalnya adalah persediaan didebet sebesar 140 juta dan kas dikredit sebesar 85 juta. Kemudian utang usaha dikredit sebesar 55 juta.
Transaksi kedua terjadi pada 10 Maret 2010, yaitu koperasi menjual barang dagangan sebagai barang kebutuhan sehari-hari kepada anggota senilai 96 juta rupiah. Dari total penjualan tersebut, 41 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya belum dibayar pembeli. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Pada transaksi ini, penjualan dilakukan pada anggota koperasi, sehingga penjualan dicatat pada rekening partisipasi bruto anggota. Selain itu, pada pencatatan perpetual, harga pokok penjualan dicatat dan dihitung setiap kali terjadi transaksi penjualan, mengacu pada transaksi penjualan yang dilakukan pada anggota. Maka, pencatatan harga pokok penjualan ini dicatat pada rekening beban pokok, sehingga jurnalnya yaitu jurnal pertama untuk mencatat penjualan kepada anggota koperasi, maka kas didebet sebesar 41 juta rupiah, kemudian piutang anggota didebet sebesar 55 juta, dan partisipasi bruto anggota dikredit sebesar 96 juta rupiah. Kemudian, jurnal kedua untuk mencatat harga pokok persediaan atas penjualan kepada anggota koperasi, maka jurnalnya adalah beban pokok didebet sebesar 81.600.000 dan persediaan dikredit sebesar 81.600.000. Perolehan angka 81.600.000 ini diperoleh dari hasil 85% dikali dengan 96 juta rupiah. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 12 Maret 2010, yaitu koperasi membeli barang dagangan senilai 32 juta secara tunai. Pencatatan transaksi ini mengacu pada prinsip yang sama dengan transaksi pertama. Yang membedakannya adalah pada cara pembayaran yang seluruhnya dilakukan secara tunai, sehingga dicatat jurnal sebagai berikut. Persediaan pada debit sebesar 32 juta rupiah dan pada kas di kredit sebesar 32 juta rupiah. Transaksi keempat terjadi pada tanggal 15 Maret 2010, yaitu koperasi membayar sebagian utang usaha sebesar 15 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Utang usaha didebet 15 juta rupiah, pada kas dikredit sebesar 15 juta rupiah. Transaksi kelima terjadi pada tanggal 20 Maret 2010, yaitu koperasi menjual barang dagangan kepada masyarakat umum non-anggota senilai 72 juta rupiah secara tunai. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Pada transaksi ini, penjualan dilakukan pada non-anggota sehingga dicatat pada rekening penjualan. Begitu juga dengan pencatatan harga pokok penjualan yang dicatat dalam rekening harga pokok penjualan, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama untuk mencatat penjualan kepada non-anggota. Maka jurnalnya yaitu kas didebet sebesar 72 juta dan penjualan dikredit sebesar 72 juta rupiah. Jurnal kedua itu untuk mencatat harga pokok persediaan atas penjualan kepada non-anggota. Sehingga jurnalnya yaitu harga pokok penjualan didebet sebesar 61.200.000 rupiah,
dan persediaan di kredit sebesar Rp61.200.000. Perolehan Rp61.200.000 ini diperoleh dengan cara 85% dikali dengan 72 juta. Transaksi ke-6 terjadi pada tanggal 29 Maret 2010, yaitu koperasi membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.300.000 secara tunai. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 1.300.000 dan kas di debit kas di kredit sebesar Rp1.300.000. Transaksi ke-7 terjadi pada tanggal 30 Maret 2010, yaitu koperasi membayar gaji pegawai sebesar Rp2.400.000 dan gaji pengurus sebesar Rp2 juta secara tunai. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Beban gaji pegawai di debit sebesar Rp2.400.000, beban gaji pengurus di debit Rp2.000.000, dan kas di kredit sebesar Rp4.400.000. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah dalam memposting ke buku besar. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu buku besar. Buku besar merupakan sekumpulan akun atau rekening yang nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Di dalam buku besar terdapat dua kategori akun, yaitu yang pertama akun real, terdiri dari aktiva, kewajiban, dan juga modal, dan juga ada akun nominal terdiri dari pendapatan dan juga beban. Adapun fungsi dari buku besar yaitu yang pertama sebagai alat yang digunakan untuk meringkas data transaksi yang sudah dicatat baik dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang kedua yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga yaitu sebagai alat yang digunakan untuk membantu histori dari suatu akun. Yang keempat yaitu alat untuk mengetahui jumlah suatu akun yang sesungguhnya. Yang kelima yaitu sebagai salah satu tahapan dalam proses menyusun laporan keuangan. Adapun tujuan dari dilakukannya buku besar yaitu yang pertama mencatat seluruh transaksi secara benar. Yang kedua yaitu menjumlahkan atau mengurangkan akun sesuai dengan histori transaksinya. Yang ketiga yaitu memvalidasi jumlah akun atau rekening. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai rekam jejak dari suatu akun. Yang kelima yaitu menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan juga tepat waktu di setiap periodenya. Adapun bentuk dari buku besar yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bentuk skonto atau horizontal, dan yang kedua yaitu bentuk stafel atau vertikal. Adapun cara ataupun langkah dalam memposting ke buku besar, saya akan jelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama mencatat saldo awal periode. Yang kedua yaitu mencatat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan yang ada pada jurnal ke dalam kolom tanggal pada buku besar. Yang ketiga yaitu mencatat keterangan sesuai dengan yang ada pada kolom keterangan di jurnal, kemudian diposting ke kolom keterangan pada buku besar. Yang keempat yaitu mencatat debit ataupun kredit yang sesuai dengan nominal yang ada pada jurnal ke dalam kolom debit ataupun kredit di buku besar. Yang kelima yaitu mencatat nomor halaman buku ke dalam referensi. Dan yang terakhir yaitu mencatat nomor akun ke dalam kolom referensi pada jurnal apabila sudah melakukan postingan ke buku besar. Berikut merupakan salah satu contoh bagaimana memposting ke buku besar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini berdasarkan dengan transaksi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi salah satu contohnya bisa dilihat di slide. Ini merupakan salah satu bentuk
buku besar kas. Jadi yang berhubungan dengan pengeluaran ataupun penerimaan kas yang sudah dicatat dalam jurnal umum maka akan diposting ke buku besar seperti pada contoh. Begitu juga untuk akun-akun lainnya seperti aktiva lain, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban, sama halnya seperti yang pada contoh di slide ini. Setelah kita selesai melakukan postingan ke buku besar, ada baiknya kita melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu dengan cara membuat neraca saldo. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu buku yang menerangkan kumpulan saldo yang berasal dari data-data yang dipunyai oleh masing-masing rekening. Adapun fungsi dari neraca saldo itu sendiri yaitu yang pertama sebagai fungsi persiapan, mempersiapkan laporan akhir keuangan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan, yaitu pada setiap data akun rekening yang akan dibuat nantinya akan dicatat dengan penyajian yang lebih ringkas. Yang ketiga yaitu fungsi koreksi, yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan dalam siklus akuntansi. Dan yang terakhir yaitu fungsi monitoring, yaitu sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun bentuk dari neraca saldo yaitu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor akun yang diisi dengan nomor akun secara berurutan mulai yang paling liquid. Yang kedua yaitu kolom nama akun yang diisi dengan nama-nama akun dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu kolom debit yang diisi dengan saldo debit dari setiap akun yang bersumber dari buku besar dalam periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu kolom kredit diisi dengan saldo kredit yang bersumber dari buku besar pada periode tertentu. Adapun cara menyusun laporan neraca saldo yaitu yang pertama menghitung saldo tiap-tiap buku besar, kemudian menyusun saldo tiap akun buku besar ke dalam neraca saldo sesuai dengan nomor akun atau nomor kode akun dan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Berikut pada slide sudah tertera contoh neraca saldo sesuai dengan saldo-saldo yang sudah ada pada buku besar sesuai dengan contoh yang sudah dijelaskan di awal. Sesuai dengan contoh soal yang sudah dijelaskan di awal, langkah ataupun tahap kita selanjutnya yaitu menyusun laporan perhitungan hasil usaha. Sebelum itu ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui sehingga kita nantinya akan memperoleh berapa besar sisa hasil usahanya. Yaitu yang pertama tahapnya adalah menghitung berapa partisipasi neto anggota dengan cara mengurangkan antara partisipasi bruto anggota dengan beban pokok. Tahap kedua yaitu kita akan menghitung berapa SHU kotor dari non-anggota dengan cara mengurangkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Setelah kita mengetahui hasilnya, antara partisipasi non-anggota dengan SHU kotor dari non-anggota kita jumlahkan sehingga menghasilkan hasil usaha kotor. Tahap selanjutnya yaitu kita menentukan berapa total beban operasinya. Beban operasi terdiri dari beban gaji pengurus, beban gaji pegawai, dan beban listrik, air, dan telepon. Setelah kita jumlahkan, menghasilkan total beban operasi. Untuk sisa hasil usaha didapat dari pengurangan antara hasil usaha kotor dengan total beban operasi. Sehingga berdasarkan contoh soal tadi, maka hasilnya yaitu Rp19.500.000. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai menyusun jurnal dengan menggunakan metode periode. Dalam metode periode tidak mengharuskan adanya kartu stok atau kartu persediaan, tetapi cukup dilakukan perhitungan fisik barang dagangan yang ada di gudang pada akhir periode akuntansi ketika akan menyusun laporan keuangan. Pencatatan jurnal dengan metode periode
diperlihatkan seperti pada slide, sehingga dalam jurnal tersebut tidak mempengaruhi akun persediaan dan juga akun harga pokok. Sedangkan untuk transaksi lainnya sama dengan metode perpaduan. Jadi untuk soalnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal, sehingga bisa dilihat pada slide berikut. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melanjutkan ke posting ke buku besar. Yang pertama terdapat akun kas, di mana pada tanggal 1 Maret saldo awal sebesar 221 juta di saldo debit. Kemudian pada tanggal 5 Maret pemulihan barang tunai sebesar 85 juta di kredit. Maka saldo di debit sebesar 136 juta. Hasil tersebut diperoleh dari 221 juta dikurangi dengan 85 juta. Maka memperoleh 136 juta. Tanggal 10 Maret penjualan tunai sebesar 41 juta di debit. Maka saldonya menjadi 177 juta. Hasil tersebut diperoleh dari saldo pembelian barang tunai sebesar 136 juta ditambah dengan penjualan tunai sebesar 41 juta, maka memperoleh hasil 177 juta. Pada tanggal 12 Maret pembelian barang tunai sebesar 32 juta di kredit. Maka sisa saldonya sebesar 145 juta. Pada tanggal 15 Maret pembayaran utang usaha sebesar 15 juta. Maka sisa saldo sebesar 130 juta. Pada tanggal 20 Maret penjualan tunai non-anggota sebesar 72 juta di debit. Maka saldo menjadi 202 juta. Kemudian pada tanggal 29 Maret beban listrik, air dan telepon sebesar 1.300.000 di kredit. Maka sisa dari saldo sebesar 200.700.000. Tanggal 30 Maret gaji pegawai dan pengurus sebesar 4.400.000. Maka sisa saldo sebesar 196 juta. Kemudian akun piutang anggota. Pada tanggal 10 Maret, penjualan kredit ke anggota sebesar 55 juta di debit, maka saldo menjadi 55 juta di debit. Kemudian akun pembelian. Pada tanggal 5 Maret, pembelian barang dagangan sebesar 140 juta di debit, maka saldo di debit menjadi 140 juta. Kemudian pada tanggal 12 Maret, pembelian barang dagangan sebesar 32 juta di debit, maka saldo menjadi 172 juta. Diperoleh dari saldo 140 juta ditambah dengan pembelian barang sebesar 32 juta, maka mendapatkan 172 juta. Selanjutnya akun sewa kantor DPR di muka. Pada tanggal 1 Maret, saldo awal sebesar 36 juta di saldo debit. Kemudian akun perlengkapan kantor. Pada tanggal 1 Maret, saldo awal sebesar 3 juta di saldo debit. Kemudian akun peralatan kantor sebesar peralatan kantor pada tanggal 1 Maret, saldo awal sebesar 40 juta di saldo debit. Kemudian akun utang usaha. Pada tanggal 5 Maret, pembelian barang dagangan sebesar 55 juta di kredit. Maka saldonya sebesar 55 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Maret, pembayaran sebagian utang sebesar 15 juta di debit. Maka saldo menjadi 40 juta di kredit. Kemudian akun simpanan pokok. Pada tanggal 1 Maret, saldo awal sebesar 250 juta di kredit. Kemudian akun simpan wajib pada tanggal 1 Maret, saldo awal sebesar 5 juta di kredit.
akun partisipasi bruto anggota pada tanggal 10 anggota penjualan ke anggota sebesar 96 juta di saldo kredit. Selanjutnya, akun penjualan. Pada tanggal 20 Maret, penjualan tunai non-anggota sebesar 72 juta di akun saldo kredit. Akun beban gaji pegawai. Pada tanggal 30 Maret, gaji bulan Maret 2020 sebesar 2.400.000 di debit di saldo debit. Kemudian akun beban gaji pengurus pada tanggal 30 Maret, gaji bulan Maret 2010 sebesar 2 juta di saldo debit. Kemudian akun beban listrik, air, dan telepon sebesar 29 Maret, beban bulan Maret 2010 sebesar 1.300.000 di saldo debit. Baik, selanjutnya laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Maju Sejahtera periode 31 Maret 2010. Yang pertama terdapat penjualan dan partisipasi bruto, di mana terdapat partisipasi bruto anggota sebesar 96 juta, penjualan sebesar 72 juta, kemudian pendapatan total sebesar 198 juta. Selanjutnya, beban pokok dan HPP. Terdapat persediaan pada tanggal 1 Maret 2010 sebesar 0 rupiah, kemudian pembelian sebesar 172 juta, persediaan pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar 29.200.000 rupiah. Maka beban pokok dan harga pokok penjualan sebesar 142.800.000. Kemudian partisipasi neto anggota sebesar 14.364 juta. Sisa hasil usaha kantor non anggota sebesar 10.836.000. Untuk sisa hasil usaha kantor sebesar 25.200.000 diperoleh dari pendapatan total sebesar 168 juta dikurangi dengan beban pokok dan harga pokok penjualan sebesar 142.800.000, maka memperoleh sisa hasil usaha kantor sebesar 25.200.000. Kemudian terdapat beban operasi, meliputi beban gaji pengurus koperasi sebesar 2 juta, beban gaji pegawai koperasi sebesar 2.400.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.300.000. Maka total beban operasi sebesar 5.700.000. Jadi sisa hasil usaha sebesar 19.500.000 diperoleh dari sisa hasil usaha kantor sebesar 25.200.000 dikurangi dengan total beban operasi sebesar 5.700.000, maka memperoleh 19.500.000. Dan yang terakhir dapat neraca lajur. Di sini saya akan menjelaskan neraca lajur Koperasi Karya Sejahtera. Untuk kas sebesar 196.300.000 di neraca saldo debit. Untuk saldo yang disesuaikan sebesar 196.300.000. Untuk neraca 196.300.000 di debit. Kemudian piutang anggota sebesar 55 juta di debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 55 juta di debit. Di neraca sebesar 55 juta. Persediaan sebesar 29.200.000 di neraca saldo debit. Kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 55 juta di debit. Di neraca sebesar 55 juta di debit. Kemudian sewa kantor dibayar di muka sebesar 36 juta di debit di akun neraca saldo. Kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 36 juta di debit. Di neraca sebesar 36 juta di debit. Kemudian perlengkapan kantor sebesar 3 juta di akun neraca saldo debit. Selanjutnya saldo yang disesuaikan sebesar 3 juta di debit neraca saldo. Baik, yang terakhir terdapat
neraca lajur koperasi karya sejahtera. Untuk akun kas sebesar 196.300.000 di neraca saldo debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 196.300.000 di debit. Di neraca sebesar 196.300.000 di debit. Kemudian piutang anggota sebesar 55 juta di neraca saldo debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 55 juta di debit. Neraca sebesar 55 juta di debit. Persediaan sebesar 29.200.000 di debit. Kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 29.200.000 di debit. Neraca sebesar 29.200.000 di debit. Sewa kantor dibayar di muka sebesar 36 juta di debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 36 juta di debit. Neraca sebesar 36 juta di debit. Selanjutnya perlengkapan kantor sebesar 3 juta di neraca saldo di debit. Selanjutnya saldo yang disesuaikan di penyesuaian sebesar 600.000 di kredit. Saldo yang disesuaikan sebesar 2.400.000 di debit. Neraca sebesar 2.400.000 di debit. Selanjutnya peralatan kantor sebesar 40 juta di neraca saldo debit. Di saldo yang disesuaikan sebesar 40 juta di debit. Di neraca sebesar 40 juta di debit. Kemudian utang usaha sebesar 40 juta di kredit. Di penyesuaian sebesar 450.000 di kredit. Saldo yang disesuaikan sebesar 40.450.000 di kredit. Kemudian di neraca sebesar 40.450.000 di kredit. Untuk simpanan pokok sebesar 250 juta di kredit. Saldo yang disesuaikan sebesar 250 juta di kredit. Dan neraca sebesar 250 juta di kredit. Selanjutnya simpanan wajib sebesar 50 juta di neraca saldo kredit. Saldo yang disesuaikan sebesar 50 juta di kredit. Neraca sebesar 50 juta di kredit. Kemudian partisipasi bruto sebesar 96 juta di kredit. Kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 96 juta di kredit. Hasil usaha sebesar 60 juta di kredit. Kemudian penjualan sebesar 72 juta di kredit. Saldo yang disesuaikan sebesar 22 juta di kredit. Dan hasil usaha sebesar 72 juta di kredit. Beban pokok sebesar 81.600 di debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 81.600 di debit. Hasil usaha sebesar 81.600.000 di debit. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 61.200 di neraca saldo debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 61.200 di debit. Hasil usaha sebesar 61.200 di debit. Beban air, listrik, dan telepon sebesar 1.300 di debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 1.300 di debit. Hasil usaha sebesar 1.300 di debit. Beban gaji pegawai sebesar 2.400 di debit. Kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 2.400 di debit. Hasil usaha sebesar 2.400 di debit. Selanjutnya beban gaji pengurus sebesar 2 juta di neraca saldo debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 2 juta di debit. Hasil usaha sebesar 2 juta di debit. Kemudian beban pemakaian perlengkapan sebesar 600.000 di debit, di penyesuaian debit. Kemudian di saldo yang disesuaikan sebesar 600 di debit. Hasil usaha sebesar 600.000 di debit. Kemudian beban penyesuaian peralatan sebesar 100.000 di penyesuaian debit. Saldo yang disesuaikan sebesar 100.000 di debit. Hasil usaha sebesar 100.000 di debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000 di
penyesuaian kredit, kemudian saldo disesuaikan sebesar 100.000 di kredit, dan neraca sebesar 100.000 di kredit. Beban angkut penjualan sebesar 450.000 di debit, di penyesuaian debit, kemudian saldo yang disesuaikan sebesar 450.000 di debit, dan hasil usaha sebesar 450.000 di debit. Kemudian sisa hasil usaha sebesar 18.350.000 di hasil usaha debit, dan di neraca sebesar 18.350.000 di kredit. Maka total dari neraca saldo di debit sebesar 508 juta dan di kredit sebesar 508 juta. Kemudian di penyesuaian di debit sebesar 1.150.000, kemudian di kredit sebesar 1.150.000. Untuk di saldo yang disesuaikan di kredit di debit sebesar 508.550.000, kemudian di kredit sebesar 550.000. Kemudian di hasil usaha di debit sebesar 168.000 dan kredit sebesar 168.000. Kemudian di neraca di debit 358.900 dan di kredit sebesar 58.900. Maka dari neraca saldo, penyesuaian dan saldo yang disesuaikan, hasil usaha dan neraca semuanya balance. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Langsung saja ke materi yang keenam, yaitu mengenai laporan perhitungan hasil usaha, di mana pada laporan ini biasanya memuat informasi mengenai pendapatan, beban, dan juga sisa hasil usaha yang diperoleh oleh suatu koperasi dalam suatu periode tertentu. Nah, sebagai contoh, kita dapat melihat contoh dari Koperasi Karya Sejahtera, di mana pada koperasi itu yang pertama diperhitungkan adalah pendapatannya. Misalnya pendapatan dari anggota berasal dari partisipasi jasa anggota. Partisipasi itu kemudian dikurangi dengan beban pokok sehingga mendapatkan partisipasi neto. Selanjutnya, pendapatan dari luar anggota, misalnya dari penjualan. Penjualan itu kemudian kita kurangkan dengan harga pokok penjualan sehingga kita akan memperoleh SHU kotor non anggota. Selanjutnya, partisipasi neto itu kita tambahkan dengan SHU kotor non anggota sehingga dapat menghasilkan SHU kotor. Kemudian SHU kotor itu kita kurangkan dengan beban-beban operasi dari koperasi itu sendiri, misalnya yaitu ada beban gaji, beban air, listrik, dan telepon, dan lain sebagainya. Kemudian itu dijumlahkan beban-bebannya sehingga kita dapat memperoleh total beban. Kemudian SHU kotor itu kita kurangkan dengan total beban sehingga nanti akan kita peroleh SHU neto atau sisa hasil usaha bersih yang diperoleh oleh koperasi itu pada suatu periode tertentu. Materi yang ketujuh yaitu mengenai laporan neraca. Pada laporan neraca ini biasanya memuat mengenai aset, utang, dan juga modal yang dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan atau koperasi pada suatu periode tertentu. Nah, pada contoh kasus yaitu Koperasi Karya Sejahtera, dicantumkan bahwa laporan neraca mereka dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sebelah kiri kalian yaitu merupakan pos aset dan yang sebelah kanan kalian yaitu kewajiban dan juga modal. Nah, pertama kita masuk ke pos aset terlebih dahulu, di mana pada pos aset ini terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar atau aset tetap. Aset lancarnya itu terdiri dari kas, piutang, dan lain sebagainya. Kemudian itu dijumlahkan sehingga mendapatkan total aset lancar. Selanjutnya aset tetap itu misalnya ada peralatan, kemudian ada tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian itu dijumlahkan sehingga mendapat total aset tetap. Total aset lancar dan total aset tetap jika dijumlahkan, maka kita akan memperoleh total aset pada koperasi pada suatu periode tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pos sebelah kanan yaitu pos-pos kewajiban dan juga modal. Jadi kewajiban dari koperasi
Misalnya adalah utang usaha, kemudian ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan lain sebagainya, itu dijumlahkan sehingga memperoleh total kewajiban. Selanjutnya ada modal. Biasanya modal itu terdiri atas keuntungan seperti SHU. Nah, kemudian semua itu dijumlahkan sehingga akan memperoleh nilai kewajiban dan modal dari koperasi pada suatu periode tertentu. Materi yang ke-8 yaitu mengenai jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal yang ada pada koperasi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan jurnal penutup, yang pertama yaitu menutup akun pendapatan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir yaitu menutup SHU. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada laporan Koperasi Karya Sejahtera, di mana yang pertama ditutup adalah pendapatan. Cara menutup pendapatan yaitu pendapatan-pendapatan itu yang awalnya di sisi kredit, kita bawa ke sisi debit. Sedangkan lawannya yaitu ikhtisar laba rugi, kemudian kita taruh di sisi kredit. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menutup akun beban. Jadi, beban-beban yang ada pada koperasi itu kita bawa ke sisi kredit dan dilawankan dengan akun ikhtisar laba rugi yang kita taruh di sisi debit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita menutup ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi kita taruh di sisi debit, kemudian SHU kita taruh di sisi kredit. Langkah terakhir yaitu menutup SHU. SHU ini ditutup dengan menggunakan kemana SHU itu dialokasikan. Jadi akun-akun yang digunakan adalah akun-akun yang merupakan alokasi dari SHU itu sendiri. Misalnya bisa dari dana anggota, dana sosial, dan juga dari cadangan. Nah, cara menutup SHU yaitu pertama, SHU kita bawa ke sebelah debit, dan kemudian yang di sisi kreditnya itu adalah tempat mengalokasikan SHU, misalnya yaitu ada cadangan, dana anggota, maupun dana sosial. Materi yang ke-9 yaitu mengenai neraca setelah penutupan, di mana neraca ini dibuat setelah kita membuat jurnal penutup. Sebagai contoh, kita dapat melihat laporan dari Koperasi Karya Sejahtera, di mana di sana terdapat beberapa komponen laporan neraca setelah penutupan. Pada bagian kanan, kita bisa melihat di sana ada komponen-komponen dari kewajiban dan juga modal, sedangkan pada sisi sebelah kiri kita dapat melihat komponen-komponen dari aktiva. Cara memperhitungkannya hampir mirip dengan cara memperhitungkan pada laporan neraca. Pada bagian aktiva biasanya terdiri atas aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kemudian aktiva tersebut dijumlahkan sehingga kita akan memperoleh total dari aktiva tersebut. Selanjutnya dari pos kewajiban biasanya terdiri dari utang, kemudian ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian kita jumlahkan sehingga kita akan memperoleh total kewajiban dari koperasi selama periode tertentu. Sedangkan pada bagian modal, kita dapat memperhitungkan dulu ada dana dari anggota, dana cadangan, dan juga dana sosial. Kemudian kita jumlahkan, sehingga kita memperoleh total modal. Langkah selanjutnya yaitu total kewajiban itu kita jumlahkan dengan total modal, sehingga kita memperoleh total modal dan juga kewajiban. Total aktiva itu harus sama dengan total modal dan juga kewajiban. Baik, sekian tadi materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan kata maupun materi yang dianggap kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga atas perhatian dari rekan-rekan semua. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.